Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kita lanjutkan pembelajaran geografi pada pertemuan yang ketiga ini. Pada pertemuan ketiga ini, kita harus mengingat kembali pembelajaran pada pertemuan yang kedua, yaitu tentang data-data kependudukan. Dari mana data kependudukan? Yaitu melalui survei penduduk, melalui sensus penduduk, melalui registrasi penduduk dan sebagainya. Kamu pelajari lagi, ya. Nah, untuk pertemuan yang ketiga, yaitu dengan judul pengolahan dan analisa data kependudukan. Ya, artinya setelah kita memperoleh yaitu data-data kependudukan, baik dari sensus maupun registrasi, maka kita olah yaitu data-data kependudukan tadi. Dengan cara bagaimana? Yaitu yang pertama adalah pertumbuhan penduduk atau data-data kependudukan tadi kita lihat yaitu beberapa bagian-bagian yang harus kita lihat, kita pelajari. Nah, tujuan pembelajarannya setelah mempelajari model kegiatan pembelajaran, kalian dapat menerapkan pengolahan dan analisis data kependudukan. Jadi kita menganalisis daripada data kependudukan. Nah, pada uraian materi, pembelajaran ketiga ini akan dibahas mengenai pengolahan dan analisis data kependudukan pada pembelajaran sebelumnya. Telah kita bahas mengenai sumber data kependudukan. Data-data tersebut tidak langsung dapat ditafsirkan, tetapi harus diolah melalui perhitungan dan rumus tertentu yang kemudian dianalisis untuk diambil sebuah kesimpulan tentang gejala demografi yang terjadi secara sederhana. Pengolahan dan analisis data kependudukan tersebut adalah sebagai berikut. Nah, di dalam buku-buku yang lain, pengolahan data kependudukan langsung. Artinya begini. Ketika kita mempelajari tentang yaitu kelahiran dan kematian, maka kita sekaligus yaitu menghitung daripada angka kelahiran dan kematian. Nah, tetapi di dalam pengolahan dan analisis data kependudukan, kita khusus menganalisis. Kita tidak lagi membicarakan apa itu kelahiran dan apa itu kematian. Kamu baca yaitu angka kelahiran atau kelahiran. Kelahiran apa sih kelahiran? Kematian itu apa sih dan sebagainya. Nah, sebelum kita mempelajari pengolahan data dan analisis data kependudukan, kamu harus mengetahui dulu yaitu prinsip-prinsip atau materi-materi kelahiran dan kematian. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan pengolahan dan analisis data kependudukan. Nanti kita uraikan yaitu angka kelahiran dan kematian tadi. Oke, yang pertama kita lihat. Nah, setelah kita mengetahui tujuan pembelajaran, uraian materi, maka kita pelajari satu persatu. Menghitung angka kelahiran dan kematian. Menghitung angka kelahiran yaitu menunjukkan jumlah kelahiran per 1000 penduduk dalam suatu periode tertentu, biasanya 1 tahun. Angka ini diperoleh dengan membagi jumlah kelahiran yang terjadi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Misalnya pada pertengahan tahun 2020 terjadi kelahiran misalnya 20 orang. Sementara pada waktu jumlah penduduk pertengahan tahun tadi adalah yaitu misalnya 25.000. Maka rumusnya atau crude birth rate atau CBR atau angka kelahiran kasar sama dengan B per P kali K, di mana jumlah B itu jumlah kelahiran pada 1 tahun tertentu dan P jumlah pada pertengahan tahun
pertengahan tahun. Sedangkan K adalah angka koefisien, angka tetap per 1000 ya, atau 1000. Artinya di dalam suatu wilayah itu, di dalam 1000 penduduk terdapat yaitu kelahiran sekian ya. Nah, itu adalah menghitung angka kelahiran kasar atau juga disebut dengan CBR. CBR singkatan dari yaitu Crowd Birth Rate ya. Nah, untuk mengkategorikan tinggi rendahnya tingkat kelahiran suatu wilayah dapat menggunakan penggolongan angka kelahiran kasar atau CBR sebagai berikut. 1. Angka kelahiran rendah apabila kurang dari 30 per 1000 penduduk. Artinya hasil dari ya pengolahan data tadi ya yang menghasilkan misalnya CBR-nya itu adalah 30, berarti yaitu angka kelahiran rendah. Ya, kurang dari 30 misalnya terdapat 27 atau 25 per 1000 penduduk dikategorikan angka kelahiran rendah. Sedangkan angka kelahiran sedang apabila antara 30 sampai 40 per 1000 penduduk. Dan angka kelahiran tinggi apabila lebih dari 40 per 1000 penduduk. Nah, yang kedua, angka fertilitas umum ya, fertilitas atau JFR ya. Angka ini menunjukkan jumlah kelahiran per 1000 perempuan dalam usia reproduksi ya. Reproduksi itu umur berapa? 15 tahun sampai dengan 44 tahun atau 15 tahun sampai 49 tahun. Itu adalah usia produktif. Artinya apa usia produktif? Usia yang bisa melahirkan, yaitu usia 15. Usia 15 tahun itu maksudnya bahwa perempuan ya, bahwa perempuan subur arti bisa melahirkan adalah usia 15 tahun yang mereka sudah mengalami menstruasi ya. Nah, kalau misalnya di bawah 15 tahun sudah menstruasi, berarti usianya merupakan usia subur. Ya, ini usia 15 ini hanya rata-rata saja. Nah, ada yang mungkin umur 16 mereka belum mens, atau umur 12 mereka sudah mens, atau perempuan sudah mens ya. Nah, rata-ratanya adalah umur 15 tahun. Nah, sampai 44 artinya seorang perempuan itu tidak lagi subur atau mengalami menopause. Ya, mengalami menopause pada usia 44 atau di antara 49 atau mungkin 50 tahun mereka belum menopause ya. Nah, dalam suatu periode tertentu untuk menghitung angka kelahiran ini diperlukan data tentang jumlah penduduk wanita pada usia reproduksi. Nah, saya katakan tadi yaitu usia reproduksi. Nah, artinya bahwa ada dua ya angka kelahiran. Yang pertama angka kelahiran kasar dan yang kedua ada angka kelahiran fertilitas. Yang selanjutnya kita lihat yaitu rumus daripada GFR. Nah, GFR ya sama dengan CBR ya. Artinya kalau CBR itu menghitung ya secara keseluruhan penduduk ya, secara keseluruhan tidak mengidentifikasi umur perempuan ya, populasi perempuan maksudnya tidak mengidentifikasi umur daripada perempuan, maka kalau yaitu GFR itu menganalisis daripada atau menentukan daripada yaitu umur populasi tadi, yaitu jumlah perempuan. Nah, di mana yaitu B itu, ini B jumlah kelahiran ya, yang kedua itu adalah PF ya, fertilitas yaitu umurnya atau jumlah waktu umur 15 sampai 40 atau
15 sampai 49 tahun. Ya, K-nya ini adalah 100. Ya. Nah, yang selanjutnya angka kelahiran menurut umur. Ya, angka kelahiran menurut umur. Angka ini menunjukkan banyaknya kelahiran menurut umur dari wanita yang berada dalam kelompok umur 15 sampai dengan 49 tahun. Ya, ukuran ini lebih baik daripada kedua ukuran di atas karena pengaruh daripada variasi kelompok umur dapat dihilangkan. Nah, oke. Nah, artinya bagaimana? Artinya bahwa ya X itu BX, X-nya itu umur wanita dalam kelompok 5 tahun. Ya, dalam kelompok 5 tahunan, bahwa interval daripada piramida penduduk itu 5 tahun. Misalnya dari 0 sampai dengan yaitu 5 tahun. Dari 6 sampai dengan yaitu dari 5 sampai dengan 10 tahun dan seterusnya. Ya. Nah, ini merupakan kelompok umur. Nah, ketika menghitung ASFR, ya, X specific fertility rate, ya, maka wilayah atau perhitungannya adalah kita mengelompokkan daripada umur masing-masing. Nah, ini harus merupakan masing-masing. Misalnya, kalau kelompok umur tadi yang sudah efektif atau dikatakan sudah usia reproduksi, ya, usia reproduksi ini, maka umurnya itu tadi dikatakan antara yaitu 1544 atau 1549. Nah, kita lihat 15 sampai 19, 20 sampai 24, 25 sampai 29, 30 sampai 34 dan sampai dengan 49. Nah, kalau ada datanya, maka kita jumlahkan secara keseluruhan. Ya, ini adalah X. Nah, BX jumlah kelahiran dari wanita pada kelompok umur X. Nah, ini tergantung daripada yaitu usia reproduksi tadi. Nah, usia reproduksi. Oke, kita lanjutkan. Yang selanjutnya, ya, menghitung angka kematian kasar. Tadi menghitung angka kelahiran. Sekarang angka kematian kasar atau juga disebut dengan CDR, ya, CDR. Ya, menghitung angka kematian atau disebut dengan crude death rate. Ini salah nih, ya. Menunjukkan jumlah kematian per 1000 penduduk dalam periode tertentu. Rumus CDR, banyaknya kematian dibagi dengan banyaknya penduduk pada pertengahan tahun, sama dengan yaitu kelahiran tadi. Ya, sama dengan kelahiran tadi. Untuk mengkategorikan tinggi rendahnya tingkat kematian suatu wilayah dapat menggunakan penggolongan angka kelahiran kasar adalah sebagai berikut. Angka kematian rendah apabila kurang dari 10 per 1000 penduduk. Sedangkan angka kematian sedang, ya, apabila 10 sampai 20 per 1000 penduduk. Angka kematian tinggi apabila lebih dari 20 per 1000 penduduk. Artinya hasil daripada 10, ya, 20 ke atas dan sebagainya, hasil perhitungan CDR tadi. Ya, crude death rate. Death itu mati. Oke, kita lanjutkan. Angka kematian menurut umur. Nah, sama halnya dengan CBR tadi atau kelahiran tadi, angka menunjukkan hasil yang lebih teliti dibandingkan dengan angka kematian kasar. Karena angka ini menyatakan banyaknya kematian pada kelompok umur tertentu. Misalnya umur 0 sampai 14 tahun. Ya, atau umur dia lahir terus mati sampai 14 tahun berapa kematiannya, ya, dalam satu negara atau dalam satu wilayah. Yang kedua, pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor alami dan faktor non alami. Ya, faktor alami yaitu kelahiran atau natalitas yang bersifat menambah jumlah penduduk, natalitas kelahiran, ya. Kematian atau mortalitas yang bersifat mengurangi jumlah penduduk di suatu wilayah.
Yang kedua, yang B, faktor alami yaitu migrasi masuk dan migrasi keluar, ya, imigrasi dan emigrasi yang bersifat mengurangi jumlah penduduk. Ya. Nah, artinya kalau migrasi itu menambah, kalau emigrasi itu mengurangi. Imigrasi yang masuk dan emigrasi yang keluar. Kriteria pengukuran tingkat pertumbuhan penduduk adalah yaitu pertumbuhan penduduk rendah kurang dari 1%, pertumbuhan penduduk sedang 1-2%, pertumbuhan penduduk tinggi lebih daripada 2%. Nah, kita lihat Indonesia, ya. Bagaimana pertumbuhan penduduk di Indonesia? Yaitu pertumbuhan penduduk yang tinggi, lebih dari 2%. Nah, pertumbuhan penduduk dapat dibedakan menjadi pertumbuhan penduduk alami, ya, pertambahan penduduk total, pertambahan penduduk geometri, dan pertumbuhan penduduk eksponensial. Nah, pertumbuhan penduduk alami yaitu selisih jumlah kelahiran dengan jumlah kematian. Ya, nah rumusnya PT sama dengan P0, ya, plus L min M. Ini masih apa namanya? Masih gampang rumusnya, tinggal memasukkan saja. Nanti pada pertemuan yang selanjutnya kita membahas latihan-latihan daripada rumus-rumus yang setelah kita pelajari. Ya, PT itu adalah jumlah penduduk tahun akhir perhitungan, P0 jumlah penduduk tahun awal perhitungan, L itu jumlah kelahiran, M itu adalah mati. LM mati. Pertumbuhan penduduk total yaitu selisih jumlah kelahiran dengan jumlah kematian ditambah selisih jumlah migrasi dengan jumlah emigrasi. Nah, lihat, perhatikan rumusnya. PT sama dengan P0 plus dalam kurung L lahir dikurangi dengan yang mati ditambah dengan imigrasi dikurangi dengan emigrasi. Ya, nah, PT jumlah penduduk tahun, ya, perhitungan. P0 jumlah penduduk tahun awal perhitungan. L jumlah kelahiran, M jumlah kematian, jumlah migrasi, E itu adalah jumlah emigrasi. Jumlah penduduk geometri, ya, dengan rumus PT sama dengan P0, ya. I, ya, bilangan konstanta, ya, ditambah dengan R rata-rata tingkat pertumbuhan, ya, pangkat T. Nah, ini agak sulit, ya, rumusnya kita lihat. Namun kalau kita pelajari secara keseluruhan, ya, tidak ada yang sulit. PT sama dengan jumlah penduduk akhir tahun, P0 jumlah penduduk awal tahun, di bilangan konstanta, ya, 1. Ya, R itu rata-rata tingkat pertumbuhan per tahun, T itu lama perhitungan atau lama waktu perhitungan dalam jangka misalnya 5 tahun misalnya, atau per 10 tahun. Ya, pertumbuhan penduduk eksponensial yaitu rumusnya PT sama dengan PN, ya, PE pangkat RT. Nah, keterangannya PT jumlah penduduk akhir tahun, P0 jumlah penduduk awal tahun, E angka eksponensial besarnya 2,7188282 atau kita bisa kita bulatkan menjadi yaitu 2,72 atau 7 kalau 3 angka desimal yaitu 718 saja, ya. Nah, R rata-rata tingkat pertumbuhan penduduk, T itu lama waktu perhitungan, ya. Lama waktu perhitungan itu bisa setahun, bisa 5 tahun, bisa 10 tahun, bahkan 15 tahun. Yang ketiga, proyeksi penduduk. Ya, proyeksi penduduk adalah perkiraan jumlah penduduk di masa yang akan datang. Proyeksi penduduk sangat dibutuhkan untuk menyusun perencanaan pembangunan. Di antaranya adalah untuk perencanaan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, pemukiman dan perhubungan. Ya, rumusnya
PN sama dengan P0 ya plus dalam kurung ya 1 ya plus R plus kuadrat RT. PN itu adalah jumlah penduduk pada tahun KN, P0 ya ada jumlah penduduk awal, dan R itu adalah presentasi tingkat pertumbuhan penduduk pangkat N ya. Nah, jumlah penduduk pada tahun N ya, N-nya itu tahun berapa, misalnya 5 ke 5 atau ke 10 dan seterusnya ya. N jangka waktu. Nah, jangka waktunya ya. Selain dapat menentukan beberapa jumlah penduduk di tahun yang akan datang, proyeksi penduduk juga dapat menghitung waktu di mana jumlah penduduk akan 2 kali lipat. Ya, 2 kali lipat dengan rumus DT. Ya, double time DT itu. Ya, sama dengan 70 per R. R itu angka pertumbuhan penduduk. 70 ini adalah angka konstan selalu. Ya. Kepadatan penduduk adalah banyaknya penduduk persatuan unit wilayah. Berikut adalah beberapa dalam menghitung angka kepadatan penduduk. Yang pertama, kepadatan penduduk aritmatika. Padatan penduduk aritmatika adalah perbandingan antara jumlah penduduk dengan luas wilayah. Aritmatika. Ya. Kepadatan penduduk aritmatika yaitu jumlah penduduk ya yaitu luas wilayah. Contoh misalnya di kelurahan, jumlah penduduk satu kelurahan itu ada misalnya 8.000 jiwa. Luas wilayahnya yaitu 5 km persegi misalnya. Ya, jadi 8.000 per 5 km persegi. Nah, jadi kepadatan penduduknya ya merupakan kepadatan penduduk aritmetika. Yang kedua, kepadatan penduduk fisiologis. Penduduk fisiologis adalah ya perbandingan antara jumlah penduduk dengan luas lahan pertanian, atau juga disebut dengan kepadatan penduduk fisiologis. Kepadatan penduduk fisiologis adalah kepadatan penduduk fisiologis perbandingan antara jumlah penduduk dengan luas lahan pertanian. Maksudnya itu adalah jumlah penduduk secara keseluruhan. Ya, kepadatan penduduk fisiologis. Ya, keadaan fisiknya. Jadi masyarakat secara keseluruhan dibagi dengan luas lahan pertanian. Ya, biasanya itu adalah kilometer kubik, kilometer persegi. Ya, kilometer persegi. Nah, sehingga yang ketiga, kepadatan penduduk agraris adalah kepadatan penduduk agraris adalah perbandingan antara jumlah penduduk petani ya dengan luas lahan pertanian. Kalau di sini fisiografis itu jumlah penduduknya saja. Ya, apakah dia itu petani apa tidak ya dibagi dengan yaitu luas areal pertanian. Nah, kalau pada kepadatan penduduk agraris ya itu dihitung daripada jumlah penduduk petani. Ya, beda ya. Nah, kalau ini umum semuanya dihitung, kalau ini hanya petani saja. Ya, dengan luas lahan pertanian. Ya. Oke. Paham ya? Nah, komposisi penduduk. Komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk berdasarkan kriteria tertentu atau karakteristik yang sama, seperti umur, jenis kelamin, pendidikan, mata pencarian, tempat tinggal, agama, dan status perkawinan. Nah, kelompok penduduk menurut struktur umur. Struktur umur penduduk dipengaruhi oleh faktor kelahiran dan kematian. Struktur umur muda apabila kelompok usia muda ya kurang dari 15 tahun adalah lebih atau sama dengan 35%. Sedangkan struktur umur tua apabila kelompok umur kurang dari 15 tahun adalah yaitu jika penduduk adalah kurang 15%.
Jika penduduk usia muda lebih banyak dari usia tua, maka suatu negara membutuhkan lapangan kerja yang banyak. Bagi perencanaan pembangunan, komposisi menurut umur dapat digunakan untuk mengetahui kelompok usia non-produktif 0 sampai 14 tahun, ya, lebih dari 65 tahun, kelompok usia produktif 15 sampai dengan 64 tahun, ya. Proporsi wanita usia subur dan rasio ketergantungan atau perbandingan, ya, atau beban tanggungan. Ya. Rasio ketergantungan atau dependensi rasio adalah perbandingan jumlah penduduk non produktif dan produktif. Rasio ketergantungan menunjukkan kondisi ekonomi suatu negara tergolong negara maju atau berkembang. Semakin kecil angka ketergantungan suatu negara, maka negara tersebut akan semakin baik. Kenapa demikian? Karena lapangan pekerja, ya, jumlahnya memadai. Ya, bagi orang-orang yang tidak bekerja, ya, merupakan tanggungan daripada orang yang bekerja, maka disebut dengan rasio ketergantungan atau dependensi rasio. Nah, dengan rumus yaitu rasio ketergantungan, jumlah penduduk usia non produktif dibagi dengan jumlah penduduk usia produktif dikali 1000. Terangannya, non produktif usia 0 sampai 14 tahun dan kurang dari 65 tahun. Usia produktif yaitu usia 15 sampai dengan 64 tahun. Nah, ketika nanti disajikan data, ya, disuruh untuk yaitu menghitung rasio ketergantungan. Nah, sudah kita bisa menghitung rasio ketergantungan. Nah, yang selanjutnya, komposisi penduduk menurut jenis kelamin atau sex ratio. Komposisi ini dapat digunakan untuk mengetahui sex ratio atau nisbah jenis kelamin. Artinya perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan. Ya, rumusnya adalah rasio jenis kelamin jumlah penduduk laki-laki dibagi dengan jumlah penduduk perempuan dikali dengan yaitu 100. Nah, komposisi penduduk menurut pendidikan. Nah, komposisi penduduk menurut pendidikan dapat dilihat dari angka melek huruf, artinya bisa baca tulis, ya, kepandaian dalam membaca menulis serta jenjang pendidikan yang ditamatkan. Apakah dia tidak tamat SD, tamat SMP, tamat SMA, tamat perguruan tinggi, S1, S2 dan sebagainya. Ya, komposisi penduduk menurut mata pencarian. Nah, kita lihat. Penduduk di negara maju sebagian besar bermata pencarian di bidang industri dan jasa. Sedangkan di negara berkembang, penduduknya banyak bekerja di bidang pertanian dan industri. Kelompok penduduk menurut mata pencarian digunakan untuk menentukan jenis keterampilan yang dibutuhkan penduduk. Nah, terus komposisi penduduk menurut status perkawinan. Nah, apakah dibedakan menjadi status belum kawin, ya, kawin, terus cerai, duda atau janda. Komponen penduduk menurut umur dan jenis kelamin dapat digunakan untuk menggambarkan piramida penduduk. Piramida penduduk merupakan grafik komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin. Piramida penduduk merupakan grafik komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin. Dengan adanya piramida penduduk, kita dapat mengetahui perbandingan antara jumlah laki-laki dan perempuan, serta jumlah tenaga kerja dan struktur penduduk suatu negara. Ya, piramida penduduk memiliki 3 bentuk. Yang pertama, nah ini yang pertama, kita lihat. Yang pertama, maaf. Nah, yang pertama adalah ekspansif, yang kedua stationary, dan yang ketiga adalah konstruksif, ya, konstruksif. Oke, kita pelajari satu persatu. Kita lihat, balik.
Yang pertama, nah, piramida ekspansif. Nah, ini piramida ekspansif. Ini ekspansif. Nah, kita lihat dari atas, dari bawah lebar, ya, terus sampai ke puncak, terus sampai tinggi semakin kecil atau limas, ya. Nah, limas. Nah, bentuknya adalah bentuk limas. Piramidanya piramida limas, ya. Nah, piramida ekspansif atau juga disebut dengan piramida muda jika sebagian besar penduduknya berada dalam kelompok umur muda. Nah, ini kelompok umur, nih umurnya nih. Ya, kelompok umur muda yaitu antara 0 sampai 14 tahun. Ya, kita lihat nih 10-14 tahun. Nah, ini adalah kelompok yang banyak sekali penduduknya. Ya. Nah, dikatakan dengan yaitu piramida muda atau piramida ekspansif. Ya. Yang memiliki angka kelahiran dan kematian yang tinggi, pertumbuhan penduduk cepat, rasio ketergantungan besar, dan butuh lapangan kerja yang luas. Ya, contohnya negaranya adalah yaitu Indonesia, ya, Thailand, Filipina, yaitu negara-negara yang sedang berkembang, ya, atau negara-negara yang merupakan negara yang sedang berkembang. Yang kedua, piramida konstruktif atau tua. Jika jumlah kelompok umur muda sedikit, ya, ada pada negara yang memiliki tingkat kelahiran rendah, pertumbuhan penduduk lambat, rasio ketergantungan kecil, contohnya adalah Jepang, Swedia, dan Amerika Serikat. Nih, ya, ini merupakan kelompok yaitu usia dari misalnya 29, ya, sampai dengan yaitu umur 45 atau 54, taruhlah 50. Ya, di sini terjadi yaitu jumlah penduduk yang banyak. Ya, jumlah penduduk yang banyak pada usia-usia tadi. Nah, contohnya negara Jepang, Swedia, dan Amerika Serikat. Yang ketiga, stasioner. Jika banyaknya penduduk dalam tiap kelompok umur hampir sama kecuali pada kelompok umur tertentu terdapat pada negara yang memiliki tingkat kelahiran dan kematian rendah atau seimbang. Pertumbuhan penduduk stabil, rasio ketergantungan hampir 0. Contohnya adalah Belanda, Jerman, dan Prancis. Nah, ini merupakan gambar daripada piramida penduduk. Ya, piramida penduduk yaitu konstruktif, ya, hampir dari atas ke bawah itu hampir sama jumlah penduduknya pada usia-usia tertentu yang banyak, misalnya usia 24 atau 20 sampai dengan usia yaitu 45 sampai dengan 49 atau usia 50. Ya, jadi di pertengahan banyak usia-usia yang antara 25 atau 20 sampai dengan 50. Nah, itu adalah piramida penduduk. Nah, piramida penduduk dapat digunakan untuk mengetahui komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin, jumlah penduduk, rasio ketergantungan, usia non-produktif dan produktif atau sex ratio, model pertumbuhan penduduk, struktur penduduk, meramalkan jumlah penduduk di masa yang akan datang, dan menganalisis program keluarga berencana dan tenaga kerja di suatu wilayah. Jadi, ya, kita menganalisis daripada jumlah penduduk, ya, menganalisis daripada yaitu secara keseluruhan tentang kependudukan, maka itu nantinya akan bisa kita lihat bagaimana pemerintah mengambil suatu kebijaksanaan, baik kebijaksanaan dalam pendidikan, ekonomi, ya, sosial, politik, dan sosial ekonomi, ya. Nah, itu merupakan pembelajaran pada pertemuan yang ketiga ini, ya. Nanti silahkan kita akan latihan-latihan, ya, latihan-latihan tentang yaitu rumus-rumus pada pertemuan yang selanjutnya. Oke, sampai di sini. Silakan nanti kalau ada yang mau bertanya,
Ya, nanti akan kita buka share-nya atau kita buka diskusinya di GCR ya. Silakan. Oke, Bapak sudahi sampai di sini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan silakan masuk ke GCR untuk berdiskusi.